Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih semangat gak belajarnya? Harus semangat ya. Jangan kendor semangatnya. Nah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran yang sama. Coba kamu buka lagi bukunya. Kemarin kita bahas apa? Kali ini yang akan kita bahas yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan atau tulis. Sedangkan materi yang akan kita pelajari yaitu menyajikan teks cerita fantasi. Udah siap untuk berfantasi? Nah, kalau sudah siap, sediakan bukunya. Dalam menyajikan cerita fantasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perencanaan cerita. Nantinya perencanaan cerita itu terbagi menjadi beberapa langkah. Kemudian yang kedua itu barulah menulis cerita. Dari menulis cerita fantasi tersebut juga terbagi menjadi beberapa bagian. Apa saja sih bagian-bagian tersebut? Silahkan disimak dengan seksama. Bagian pertama adalah merencanakan cerita. Dari merencanakan cerita, langkah yang pertamanya yaitu menentukan ide penulisan. Bagaimana sih menentukan ide cerita fantasi itu? Kamu bisa mengamati objek nyata lalu diberikan sebuah imajinasi. Misalkan ide cerita fantasi bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa yang ada di sekeliling kamu. Misalkan kamu jalan-jalan ke suatu daerah, kemudian kamu menemukan suatu hewan. Dari hewan tersebut kamu mempunyai ide untuk mengembangkan menjadi sebuah cerita fantasi. Atau bisa juga kamu melakukan atau mengamati di lingkungan kamu sendiri. Kemudian langkah kedua yaitu penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Bagaimana caranya? Ide cerita fantasi juga dapat kamu peroleh melalui pengamatan. Selain pengamatan bisa juga dengan kamu membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, atau bisa juga mengenai buku-buku yang lainnya. Nah, contohnya misalkan kamu membaca buku tentang meteor. Dari buku tersebut bisa kamu kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi mengenai luar angkasa. Atau kamu juga bisa membaca buku-buku hewan-hewan langka atau biografi dari tokoh, kemudian nanti kamu bisa imajinasikan dari buku-buku tersebut. Nah, dari dua langkah yang tadi sudah ada gambaran kan untuk membuat teks cerita fantasi. Kalau sudah, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Ketika kamu sudah menemukan ide cerita, otomatis kamu tentukan dulu tema. Tema itu disebutnya ide cerita. Cerita apa yang akan kamu kembangkan dari ide-ide dua langkah yang tadi. Misalkan kamu rangkai cerita tersebut mulai dari tokohnya, kemudian kembangkan menjadi tempat, kemudian ada lagi suatu peristiwa, dan akhirnya tokoh-tokoh tersebut pun akan berkembang dan latar pun seperti itu. Misalkan contohnya, ketika 3 langkah sudah kamu kuasai, otomatis kita masuk ke langkah keempat, yaitu mengembangkan cerita fantasi. Nah, tadi kan sudah ada temanya, ide pokoknya, kemudian langkah-langkah ceritanya, baru kamu kembangkan peristiwa yang telah kamu rancang tersebut. Misalkan kamu bubuhi watak tokohnya, latarnya ditambahkan adanya dialog antar tokoh, kemudian di situ kembangkan lebih dalam dari unsur ceritanya, dari mulai tokoh, latar, dan dialognya, sehingga akan menghasilkan sebuah
urutan peristiwa yang runtut. 4 langkah dari merencanakan cerita sudah kamu kuasai, otomatis kita masuk ke bagian keduanya, yaitu menulis cerita fantasi. Dalam menulis cerita fantasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adanya perencanaan. Direncanakan dulu, mulai dari idenya, kemudian tulisannya, temanya, latar, tokoh, bahkan sinopsis dari ceritanya kamu rencanakan sebaik mungkin. Ketika sudah perencanaan, berarti masuk ke bagian kedua, yaitu mengembangkan produk. Di sini pengembangan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Sudah 2 dari menulis cerita, kemudian masuk ke bagian ketiganya, yaitu memberikan judul yang menarik. Berilah judul yang menarik dari cerita yang telah kamu buat. Kemudian kamu sesudah memberikan judul, barulah masuk ke bagian keempatnya, yaitu menelaah untuk merevisi. Di sini setelah kamu menulis dengan sangat baik, barulah kamu berikan kepada gurumu atau sahabatmu untuk ditelaah dan direvisi apa kekurangannya, mulai dari tulisannya dan kata-kata serta bahasa yang digunakan. Bagian terakhir dari menulis cerita fantasi adalah mempublikasikan. Kamu bisa publikasikan karyamu itu lewat majalah dinding atau kamu unggah di media sosial yang kamu miliki dengan membubuhi gambar-gambar yang sangat menarik sehingga orang-orang akan tertarik untuk membaca karyamu tersebut. Selamat untuk mengerjakan 2 langkah dari merencanakan dan menulis cerita telah kamu kuasai. Nah, sekarang coba kamu buat sebuah cerita. Kalau kamu belum paham, coba kamu simak lagi dari awal. Setelah selesai menulis, saling berkomentar dan mengucapkan selamat kepada teman kamu. Semangat untuk menulis. Orang hebat itu adalah orang yang berkarya sendiri, bukan plagiat ya. Dan publikasikanlah karyamu pada majalah sekolah atau kamu unggah di blog-blog kamu sendiri sehingga orang lain akan mudah menemukan karya kamu. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini. Kalau kamu belum mengerti, silakan kamu catat yang tidak mengerti. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.